Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri dengan NIM 091058132514 dari Prodi Bisnis Digital dengan dosen pengampu Bapak Rusdi SAG MADM KP. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai komunikasi dalam kelompok. Komunikasi merupakan salah satu hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Setiap hari kita selalu berkomunikasi, baik dengan keluarga, teman, dosen, maupun masyarakat di sekitar kita. Melalui komunikasi, kita dapat menyampaikan informasi, bertukar pendapat, serta membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Pada materi ini terdapat 4 pembahasan utama. Yang pertama yaitu pengertian komunikasi kelompok agar kita memahami apa yang dimaksud dengan komunikasi dalam sebuah kelompok. Yang kedua yaitu fungsi komunikasi kelompok yang menjelaskan manfaat komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu dimensi komunikasi kelompok, yaitu unsur-unsur yang memengaruhi jalannya komunikasi. Dan yang terakhir adalah karakteristik komunikasi kelompok, yaitu ciri-ciri yang membedakan komunikasi kelompok dengan bentuk komunikasi lainnya. Semoga setelah pembahasan materi ini kita dapat memahami bahwa komunikasi bukan hanya berbicara, tetapi juga mendengarkan, memahami, dan menghargai pendapat orang lain. Komunikasi kelompok adalah proses penyampaian pesan, pertukaran informasi, ide, maupun pendapat yang dilakukan oleh beberapa orang dalam suatu kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Artinya, komunikasi tidak hanya sekedar berbicara, tetapi juga bagaimana setiap anggota mampu mendengarkan, memberikan tanggapan, dan memahami pesan yang disampaikan oleh anggota lainnya. Kelompok sendiri merupakan sekumpulan orang yang saling mengenal, memiliki tujuan yang sama, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam komunikasi kelompok, setiap orang memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat, sehingga keputusan yang dihasilkan merupakan hasil pemikiran bersama. Misalnya, saat mengerjakan tugas kelompok di kampus, sebelum membagi tugas, semua anggota berdiskusi terlebih dahulu mengenai tema, cara pengerjaan, dan pembagian pekerjaan. Dari proses itulah, komunikasi kelompok terjadi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa komunikasi kelompok menjadi dasar terciptanya kerjasama yang baik. Komunikasi kelompok sangat mudah kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, di lingkungan keluarga, ketika kita membahas suatu kegiatan. Di lingkungan kampus, komunikasi kelompok terjadi saat diskusi kelas, presentasi, maupun mengerjakan tugas kelompok. Dalam organisasi mahasiswa, komunikasi digunakan untuk menyusun program kerja, membagi tanggung jawab, dan mengevaluasi kegiatan. Di perusahaan, komunikasi dilakukan melalui rapat untuk membahas target pekerjaan maupun penyelesaian masalah. Sedangkan di masyarakat, komunikasi kelompok dapat dilihat saat musyawarah desa atau kegiatan gotong royong. Semua contoh tersebut menunjukkan bahwa komunikasi menjadi alat utama dalam menyampaikan informasi, menyelesaikan masalah, serta membangun hubungan yang baik antar anggota. Pada materi selanjutnya dijelaskan bahwa komunikasi kelompok memiliki beberapa fungsi yang sangat penting. Fungsi yang pertama adalah pengambilan keputusan. Hampir semua keputusan dalam kelompok diambil melalui komunikasi dan diskusi. Setiap anggota diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, kemudian dipilih solusi yang dianggap paling baik. Dengan cara ini, keputusan akan lebih diterima oleh semua anggota, karena dihasilkan melalui musyawarah. Fungsi yang kedua adalah pemberian informasi. Dalam sebuah kelompok, setiap anggota membutuhkan informasi yang sama, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Melalui komunikasi, anggota dapat saling berbagi informasi, menjelaskan tugas masing-masing, serta memberikan perkembangan pekerjaan. Misalnya dalam sebuah kelompok presentasi, ketua kelompok menginformasikan jadwal presentasi, pembagian materi, dan batas waktu penyelesaian tugas. Fungsi yang ketiga adalah pembentukan norma. Norma merupakan aturan dan kesepakatan
yang menjadi pedoman bagi seluruh anggota kelompok. Walaupun seringkali tidak tertulis, norma tetap harus dipatuhi. Contohnya, datang tepat waktu saat rapat, menghargai pendapat teman, tidak memotong pembicaraan, dan menyelesaikan tugas sesuai kesepakatan. Selain 3 fungsi sebelumnya, komunikasi kelompok juga memiliki fungsi untuk meningkatkan keharmonisan. Komunikasi yang terbuka akan membuat anggota kelompok lebih saling mengenal, saling menghargai, dan membangun rasa percaya. Hubungan yang baik ini akan meningkatkan kekompakan sehingga pekerjaan kelompok menjadi lebih ringan. Fungsi berikutnya adalah penyelesaian konflik. Perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar dalam sebuah kelompok, karena setiap orang memiliki cara berpikir yang berbeda. Namun, konflik tidak selalu berdampak buruk. Jika komunikasi dilakukan dengan baik, konflik justru dapat menghasilkan solusi yang lebih baik, karena setiap anggota diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya. Contohnya, saat menentukan tema presentasi, ada anggota yang menginginkan tema A dan ada yang memilih tema B. Melalui diskusi yang baik, kelompok dapat menemukan jalan tengah sehingga semua anggota merasa dihargai. Selanjutnya adalah dimensi komunikasi kelompok. Dimensi ini menunjukkan unsur-unsur penting yang memengaruhi jalannya komunikasi dalam sebuah kelompok. Yang pertama yaitu struktur kelompok. Struktur kelompok menunjukkan bagaimana kelompok tersebut diorganisasi, siapa yang menjadi pemimpin, siapa sekretaris, dan bagaimana pembagian tugas dilakukan. Struktur yang jelas akan membuat komunikasi lebih terarah. Yang kedua adalah norma kelompok. Norma merupakan aturan atau kebiasaan yang menjadi pedoman perilaku anggota kelompok. Walaupun tidak selalu tertulis, norma sangat berpengaruh terhadap keberhasilan komunikasi. Misalnya, semua anggota sepakat untuk mendengarkan saat orang lain berbicara dan tidak menggunakan bahasa yang kasar. Yang ketiga yaitu peran anggota. Setiap anggota memiliki kemampuan dan tanggung jawab yang berbeda. Ada yang bertugas memimpin diskusi, mencatat hasil rapat, mencari referensi, atau menyampaikan presentasi. Jika setiap anggota menjalankan perannya dengan baik, komunikasi akan berjalan lebih efektif dan tujuan kelompok akan lebih mudah tercapai. Selanjutnya kita akan membahas karakteristik komunikasi kelompok. Karakteristik pertama adalah ketergantungan antar anggota kelompok. Artinya, keberhasilan kelompok tidak hanya bergantung pada satu orang, tetapi pada kerjasama semua anggota. Jika ada satu anggota yang tidak menjalankan tugasnya, maka pekerjaan anggota lain juga akan ikut terhambat. Karakteristik yang kedua adalah adanya norma dan aturan komunikasi. Dalam setiap kelompok pasti terdapat aturan mengenai bagaimana anggota harus berkomunikasi, misalnya berbicara secara sopan, tidak memotong pembicaraan, memberikan kesempatan kepada semua anggota untuk menyampaikan pendapat, dan menghargai pendapat orang lain. Karakteristik berikutnya adalah dinamika kekuasaan. Dalam sebuah kelompok, biasanya terdapat pemimpin yang memiliki tanggung jawab untuk mengarahkan jalannya kegiatan dan mengambil keputusan. Namun, seorang pemimpin juga harus mampu menerima kritik dan masukan dari anggota, agar keputusan yang diambil benar-benar mewakili kepentingan bersama. Karakteristik yang terakhir adalah peran-peran dalam kelompok. Setiap anggota memiliki peran yang berbeda sesuai kemampuan masing-masing. Ada yang berperan sebagai pemimpin, pencatat penyaji, maupun pemberi ide. Semua peran tersebut sama pentingnya karena saling melengkapi. Tanpa kerjasama dan komunikasi yang baik antar peran tersebut, tujuan kelompok akan sulit tercapai. Jadi, karakteristik komunikasi kelompok menunjukkan bahwa keberhasilan suatu kelompok tidak hanya bergantung pada kemampuan individu, tetapi juga pada bagaimana seluruh anggota saling berkomunikasi, bekerja sama, dan menghargai satu sama lain. Sebagai kesimpulan, komunikasi kelompok merupakan proses penyampaian informasi dan pertukaran pendapat antar anggota kelompok untuk mencapai tujuan bersama.
Komunikasi kelompok memiliki berbagai fungsi, yaitu memberikan informasi, membantu pengambilan keputusan, membentuk norma, meningkatkan keharmonisan, serta menyelesaikan konflik. Oleh karena itu, komunikasi yang efektif menjadi kunci utama dalam menciptakan kelompok yang kompak, produktif, dan mampu mencapai tujuan bersama. Demikian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan mengenai komunikasi dalam kelompok. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.